Oke, halo, selamat siang, Sobat Genvest semuanya. Selamat siang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Semoga Sobat Genvest semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Kita ketemu lagi nih dalam program kelas pasti ya, yang sering kita adakan di setiap Senin dan Jumat ya, di mana di kelas pasti ini kita akan membahas sifatnya lebih ke edukasi mungkin ya, ke teman-teman terkait dengan investasi pasar modal, khususnya mungkin ke saham gitu ya. Dan hari ini bersama saya Andrian, salam kenal dari tim Retail Research ya, CGS International Sekuritas Indonesia. Dan hari ini saya akan membahas topik yang sebetulnya cukup seru ya, dan menarik, khususnya mungkin buat para pemula gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini yang nonton yang hadir masih cenderung awam, masih kurang lebih agak blank mungkin ya soal investasi, soal saham itu apa, pengertiannya bagaimana cara atau mulai investasi saham. Nah, hari ini mungkin cocok banget nih dengan temanya karena secara judulnya sendiri kita akan membahas investasi 101. Jadi purely dari basic banget untuk hari ini. Saya akan share dulu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya, jangan sungkan, jangan ragu-ragu. Boleh langsung aja ditanyakan aja di kolom chat or Q&A-nya ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan ngomongin investasi 101 ya. Sebentar nih saya full screen dulu biar mungkin gambarnya lebih full ya teman-teman ya. Oke, udah kelihatan? Ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi kurang lebih selama 30 menit ke depan, saya akan coba bahas apa sih soal investasi gitu ya, dari A sampai Z kurang lebih dalam kurun waktu yang singkat. Tentunya juga nanti kita akan ngebahas salah satu instrumen investasi yang mungkin udah cukup familiar juga, yaitu saham gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, ngomongin soal investasi, sebelum ke sana lebih detail dan lebih dalam, saya mau tanya dulu ke teman-teman semua. Mungkin nanti tanyakan ke diri sendiri juga, gitu ya. Kita hidup, gitu ya. Kita hidup di dunia ini, kita beraktivitas, gitu ya. Pada akhirnya juga kita punya goals ya. Kita punya impian, kita punya mimpi, kita punya cita-cita. Ya, apapun itu. Ya, dan saya yakin setiap orang cita-citanya banyak sekali dan beragam tentunya gitu ya. Ada yang mungkin punya planning mau jalan-jalan ke luar negeri, ke beberapa negara, ingin traveling gitu ya. Mungkin nanti dalam berapa 2-3 tahun ke depan. Atau sudah ada rencana, mungkin bagi pasangan yang baru menikah ingin prepare untuk mempersiapkan rumah impiannya ya. Atau mungkin teman-teman ya baru fresh graduate, sarjana dan ingin lanjut ke master degree gitu ya. Lanjut lagi mungkin nanti buat teman-teman yang udah master degree mau lanjut lagi ke gelar S3-nya ya, pendidikan yang lebih matang lagi. Atau mungkin sebagian orang yang ingin mewujudkan impian-impian seperti eh, punya kendaraan baru gitu ya, karena kendaraan lah mungkin sudah nggak layak pakai hingga yang beli yang baru, atau mungkin sebenarnya belum punya kendaraan ya, jadi pengen mewujudkan itu. Apapun itu sah-sah aja sebenarnya mimpinya ya gitu ya. Kita bebas kok, namanya kita bermimpi, kita berangan-angan itu bebas sekali teman-teman. Cuman memang yang menjadi catatan adalah satu hal sih yang menurut saya gitu ya, the big questionnya adalah preparationnya bagaimana, persiapannya gitu loh. Ya, kita memang bebas, kita menentukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan, cita-citakan di masa yang akan datang nantinya. Ya, cuman itu dia persiapannya bagaimana. Ya karena suka tidak suka, mau nggak mau, lagi-lagi mimpi-mimpi tersebut pasti ya, saya dapat pastikan itu akan berhubungan dengan yang namanya money atau uang gitu ya. Pasti akan berhubungan sekali dengan yang namanya uang. Jadi salah satu aspek penting kalau ngomongin persiapannya adalah ya lagi-lagi dananya bagaimana gitu. Agar hal tersebut bisa terwujud impiannya, bukan sekedar hanya angan-angan semata gitu kan ya. Nah, kita lanjut. Nih ada satu mungkin quotes ya. Quotes yang menarik yang ini ada di benak saya. Yang pada akhirnya mengubah mindset hidup saya gitu ya. Pada akhirnya. Ini dari Warren Buffett. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang udah berkecimpung di pasar modal atau mungkin yang sudah berkecimpung di dunia investasi, eh, kenal beliau ya. Ini seorang legenda ya, seperti Warren Buffett ya. Beliau berkata, kalau kita nggak mencari jalan gitu ya untuk coba
menghasilkan uang, ya, ketika kita tidur, kita akan kerja terus sampai akhir hayat kita. Ya, awalnya saya bingung. Ketika kita tidur ngapain? Emang tidur bisa ngasilin uang? Oh, ternyata ketika saya tahu Warren Buffett siapa, bagaimana perjalanan dia, ternyata dia adalah seorang investor. Ya, seorang investor terkenal yang bahkan mungkin metode-metodenya gitu ya, teori-teorinya udah banyak dipakai banyak orang juga gitu ya teman-teman. Nah ini ngena banget ke saya. Jadi if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die gitu ya. Bener juga gitu kan ya. Masa iya kita harus bekerja terus-menerus sampai di masa pensiun nanti gitu ya. Kan yang diinginkan semua orang kan financial freedom gitu ya. Kalau bisa di umur yang sebelum masuk masa pensiun gitu kan ya semua cita-cita orang. Nah, quotes inilah yang pada akhirnya merubah masa hidup saya untuk saat ini untuk coba bergerak mulai investasi. Nah, dan investasi itu menurut saya adalah cara terbaik untuk mewujudkan mimpi tadi, impian tadi, cita-cita yang kita udah tanamnya sejak lama, teman-teman. Ya kalau ngomong invest, ini kan berarti adalah sebuah aktivitas yang memang nantinya kita akan menempatkan dana ke suatu instrumen yang dengan ekspektasi atau harapan kita akan mendapatkan return ya atau imbal hasil di masa yang akan datang. Ya, jadi kurang lebihnya atau kalau saya analogikan adalah investasi ini adalah sebagai cara untuk membuat uang ini seolah itu bekerja buat kita, gitu loh. Ya, investasi sekali lagi membuat uang untuk bekerja buat kita. Kita balik tuh, ya, kita kerjain uang nih. Ya, selama ini kan kita bekerja untuk mencari uang, gitu, tapi saat kita balik uang untuk bekerja buat kita, gitu. Investasi ya ini bisa jadi kendaraan kita juga tanda kutip gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan tadi teman-teman. Nah dari sini saya dapat tuh poinnya kenapa tadi Warren Buffett bilang kalau kita nggak punya cara untuk menghasilkan uang selagi kita tidur, oh ini investasi berarti ya, dimana kita menempatkan dana ke instrumen investasi ya, seakan kita akan membuat uang kita bekerja untuk kita gitu loh ya. Jadi di saat kita tidur pun uangnya tetap bekerja untuk kita gitu. Dan satu lagi, kalau analoginya adalah untuk mencapai tujuan tadi, ini bisa jadi kendaraan kita. Jadi kita pintar-pintar nanti pilih berbagai macam produk atau instrumennya. Dalam hal ini adalah saya analogikan ke kendaraan yang akan membawa kita ke mimpi di masa depan nantinya, gitu ya. Nah, teman-teman ngomongin soal investasi, ini sebetulnya menjadi satu bagian penting ya. Kenapa sih kita mesti invest gitu loh ya? Kenapa campaign investasi ini kok belakangan kayaknya gencar banget ya di dicoba disampaikan oleh beberapa pihak khususnya mungkin regulator ya, pihak pemerintah ya, atau mungkin teman pernah dengar Bursa Efek Indonesia terus mengencarkan program investasi sejak dini gitu ya. Kenapa sih pentingnya investasi? Jadi gini teman-teman, investasi itu adalah sebenarnya adalah satu bagian penting dari teori perencanaan keuangan gitu ya. Ini satu ilmu yang mestinya harus dikuasai oleh banyak orang, setiap orang, ya, terlepas apapun background pendidikan orang tersebut, mungkin sebelumnya nggak pernah belajar ekonomi, ya, atau mungkin nggak pandai belajar matematika, ekonomi, dan intinya ilmu tentang keuangan, gitu ya. Tapi kan pada akhirnya semua orang harus bisa mengatur uang, ya. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah tanggung jawabnya, gitu ya, dan semakin dituntut untuk bisa lebih bijak ya, lebih cermat ya dan cerdas dalam mengelola keuangan agar nanti eh, hidup tidak dipersulit oleh uang gitu loh. Ya, uang itu bisa menjadi satu berkah kalau kita bisa mengelola dengan baik gitu ya, dan akan sangat support banget buat kehidupan kita. Tapi bisa juga jadi bumerang kalau kita nggak pandai-pandai dalam pengelolaannya. Sorry, investing adalah salah satu bagian penting dari perencanaan keuangan, teman-teman semua. Jadi kenapa sih kita harus bisa belajar perencanaan keuangan? At the end sih goal saya ya satu, financial freedom, gitu ya. Atau sebelum jauh ngomongin financial freedom, dengan kita belajar merencanakan keuangan, setidaknya kita bisa lebih disiplin lah, ya, terhadap diri kita sendiri dalam pengelolaan keuangan itu sendiri, teman-teman. Ya, so investing ini adalah satu hal yang penting. Nah, dalam gambar yang ada di slide ini adalah piramida keuangan ya, teman-teman. Secara teorinya, investing ya, ini adalah menjadi bagian dari piramida keuangan. Ya, pondasi awal itu adalah pengaturan cash flow ya, teman-teman. Jadi, saran saya, teman-teman yang belum punya budgeting,
belum mengatur cash flow-nya atau masih berantakan banget cash flow-nya, coba dievaluasi dan diatur ulang. Jangan sampai, kalau bisa usahakan jangan defisit terus-menerus gitu ya cash flow-nya ya. Dan teman-teman bisa alokasikan sebagian dana untuk berinvestasi. Jadi kita ciptakan cash flow yang sehat dan kita alokasikan sebagian dana untuk berinvestasi. Risk management mungkin lebih simpelnya sih teman-teman punya proteksi ya, proteksi terhadap diri dan juga keluarga, atau mungkin bahasanya mungkin asuransi gitu ya. Baru kita ngomongin investing. Next nanti ada dana pensiun dan juga ada estate planning gitu ya teman-teman. Oke, jadi at the end adanya ilmu perencanaan keuangan ini yang nanti kita bisa pelajari adalah sebagai step by step kita untuk menuju financial freedom dan lagi-lagi juga pada akhirnya bisa menstabilkan finansial kita. Gitulah harapan akan seperti itu. Nah, terus di satu sisi juga mungkin sebagian orang bertanya-tanya, kenapa lagi-lagi harus invest? Padahal saya setidaknya sudah nabung gitu loh. Saya punya tabungan di bank, di rekening saya. Saya punya tabungan di celengan atau di bawah kasur gitu ya. Eh, Walaupun memang kesannya sama, sama-sama menyisihkan uang di awal. Kita kan sisakan uang atau kita sengaja alokasikan sebagian uang kita ya. Cuman yang jadi perbedaannya itu adalah nanti at the end return-nya itu seperti apa. Ketika teman-teman invest, ketika udah disisihkan uangnya, lalu teman-teman tempatkan ke suatu instrumen, nanti teman-teman bisa mendapatkan imbal hasil. Jadi, dana yang udah disisihkan tersebut, harapannya bisa bertumbuh. Ya, let's say mungkin Anda sisihkan 100.000, hopefully di beberapa waktu ke depan mungkin akan bertumbuh menjadi 200.000 gitu kurang lebihnya. Ya, bahasa singkatnya ya gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin menabung, kita udah nyisihkan uang, kita tempatkan ya ke misalnya ke bank gitu ya, ke rekening kita ya. Tumbuh nggak? Ya ada sih tumbuh bunganya ada, tapi kan biasanya bunga di bank itu akan menyesuaikan dengan saldo gitu ya, dan bunganya nggak besar-besar banget dan bahkan akan kepotong berbagai biaya seperti biaya admin gitu ya, teman-teman biaya pajak bunga gitu ya kalau ada ya, dan satu lagi inflasi gitu ya. Anda harus tahu soal inflasi. Inflasi adalah secara umum kan artinya ada suatu momen nanti di mana harga-harga barang dan jasa secara keseluruhan itu akan mengalami peningkatan. Nah, biar sejalan dengan adanya peningkatan harga-harga tersebut, ya satu hal atau cara yang bisa kita lakukan adalah mulai dengan investasi, teman-teman. Karena returnnya itu akan sebanding atau bahkan lebih gitu ya. Jadi kalau nabung, kita nggak dapat return atau mungkin lebih lebih simpelnya kita membuat tempat cadangan uang aja gitu loh ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, tapi kalau teman-teman punya mimpi jangka panjang dan itu adalah target yang merasa teman harus capai gitu. Saran saya invest akan lebih cocok untuk membantu teman-teman semua. Investasi akan lebih mengefisiensi soal waktu ya karena dari return tersebut dibanding dengan hanya menabung gitu. Jadi misalnya Anda punya tujuan membeli rumah jadi dalam kurun waktu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. 10 tahun gitu, tahun ke depan deh mungkin ya. Atau mungkin kita persingkat lagi 5 tahun ke depan gitu ya. Kalau Anda hanya menabung, dihitung-hitung mungkin bisa tercapai 5 tahun. Tapi dengan investasi, ketika Anda investasinya tepat gitu ya, mungkin akan kurang dari 5 tahun bisa tercapai gitu loh. Jadi gambarannya investasi ini bisa memberikan return yang pada akhirnya bisa memperbesar aset kita gitu. Uang kita akan bertumbuh. Tadi ya kita mempekerjakan uang gitu. Uang bekerja buat kita, teman-teman. Nah, lalu investasi di mana? Karena banyak sekali gitu ya sarana-sarana investasi, bahkan investasi bodong pun masih ada sampai dengan saat ini ya. Kasihan orang-orang yang mungkin masih belum gitu paham. Nah, selesai dari kelas ini, ketika teman-teman paham dan nanti mungkin ada family-nya atau ada temennya yang bertanya soal investasi, teman bisa menjelaskan ya bahwa investasi yang baik, yang aman, nyaman pastinya dan tentu terlindungi ya teman-teman sesuai dengan undang-undangnya ada, diawasi juga oleh regulator. Saya akan ajak teman-teman berinvestasi di pasar modal Indonesia gitu ya. Ini udah satu wahana yang menurut saya udah sangat sangat paling cocok lah teman-teman ya. Nanti di pasar modal ini akan ada banyak instrumen Sobat Invest. Ada saham, reksadana, ada ETF, bonds, structure waran, ya, dan lain sebagainya macamnya. Yang mungkin yang paling familiar adalah saham, reksadana, dan obligasi gitu ya, atau ETF kalau teman-teman pernah dengar. Oke.
Nah, simpelnya kalau mungkin disederhanakan lagi bahasanya ya, pasar modal itu apa sih? Sama dengan pasar kayak umumnya gitu. Kalau kita ngomongin kata-kata pasar, berarti kan di situ tempat pertemuan ya antara penjual dan pembeli gitu kan. Pasar modal di sini akan bertemu juga. Siapa yang ketemu? Perusahaan dan calon investor. Perusahaan nantinya adalah seorang mereka yang membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya ya agar lebih profitable, dan calon investor adalah mereka-mereka yang nantinya ya sorry ini typo ya teman-teman, ini harusnya adalah pihak investornya adalah orang yang memang sudah punya dananya. Mereka butuh sarana investasi, mereka mencari sarana investasi gitu ya teman-teman ya. Yaitu adalah si perusahaan-perusahaan tadi. Jadi ketemu tuh kebutuhannya. Perusahaan butuh dana, investor punya dana, punya kelebihan dana dari income mereka yang mereka sengaja sisihkan ya, yang tentunya diharapkan bisa menjadi passive income nantinya untuk mencapai impian-impian tersebut gitu. Ya jadi pasar modal udah menjadi satu hal atau sarana wahana yang paling cocok. Ini sorry ini agak ada typo ya teman-teman ya. Dan jika ada nantinya mungkin ada pihak-pihak yang mengajak atau menjelaskan investasi yang agak sus ya, maksudnya agak sus bagaimana? Biasanya ditawarkan imbal hasilnya sangat-sangat besar gitu ya, risikonya nggak ada gitu ya. Nah itu harus berhati-hati teman-teman ya. Dan kalau misalnya produk atau instrumennya nggak jelas gitu ya, itu juga harap berhati-hati. Ya, yang pasti-pasti aja udah di pasar modal Indonesia. Ya, undang-undangnya ada, teman-teman, dan pastinya regulasinya atau regulatornya gitu ya. Ini ada juga yang terus akan mengawasi bagaimana perdagangan ya, efek-efek di pasar modal gitu loh. Ya. Nah, kita akan masuk ke salah satu instrumen atau produknya, teman-teman. Jadi di sini ada saham yang saya akan coba jelaskan. Saham intinya adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, ya, di mana ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kurang lebih kita bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut, gitu teman-teman. Ya, nah ketika kita membeli saham, ya kita investasi saham, ya, tentu kita percaya harapan terhadap prospek bisnis perusahaan tersebut, teman-teman. Dan dari prospek tersebut kita bisa mengharapkan imbal hasil yang optimal. Maka dari itu nanti ngomongin soal prospek ini gitu ya, kita bisa tahu nih prospeknya bagus atau enggak, dibutuhkan yang namanya skill analisis ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan emiten-emiten saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tapi tentu nggak semuanya menjamin atau memberikan garansi ya prospeknya cenderung positif dan bisa memberikan return yang berkali-kali lipat. Ya, jadi makanya kebutuhan akan analis ini sangat tergantung oleh masing-masing individu ya untuk bisa memilih perusahaan yang prospek. Kenapa saham lagi bisa menjadi pilihan? Nomor satu saya sudah sempat jelaskan tadi berpanjang lebar terkait dengan resmi dan jelas regulasinya. Jadi nggak usah khawatir ini adalah investasi bodong. Yang kedua adalah aksesnya sangat mudah. Jadi teman-teman bisa coba dari sekarang dan udah gampang banget dijangkau ya. Buka handphonenya, download aplikasinya udah gampang kita bisa jual beli saham ya. Kayak misalnya kita belanja online aja. Ya, zaman sekarang kan apa-apa serba online ya. Kita mungkin beli suatu barang ya juga hanya lewat handphone gitu ya. Bahkan kalau kita order jasa pun, misalnya kita jasa kendaraan gitu ya, kita mau pergian juga via online ya, kendaraan online ya, ojek online gitu ya, taksi online juga banyak. Nah, jadi jual beli saham juga seperti itu. Teman-teman nggak harus ribet berurusan dengan banyak kertas gitu ya, dengan handphone aja udah bisa sekarang. Saham juga terjangkau, jadi jangan lagi berpikiran bahwa saham itu hanya untuk golongan-golongan konglomerat mungkin ya, nggak juga kok teman-teman. Ya, saham itu nggak mahal ya, bukan satu hal yang sekiranya nggak bisa dijangkau, bahkan sangat-sangat terjangkau. Ya, saya bisa pastikan mungkin uang Anda hangout, uang teman-teman ngopi, nongkrong di weekend gitu ya, itu bisa dibeliin saham perusahaan kok gitu ya teman-teman. Ya karena saham sendiri, basically kalau Anda punya 100.000 aja itu udah bisa kok kita membeli yang namanya saham tersebut. Dan satu lagi adalah menjadi alasan yang buat saya ini jadi alasan yang pada akhirnya tertarik ke saham ya, itu adalah tingkat return yang lebih tinggi. Tapi dengan catatan high risk high return. Jadi risikonya seiring ya dengan return yang atau imbal hasil yang tinggi juga teman-teman. Oke,
Nextnya ngomongin soal benefit dari saham, saya akan bagi dua di sini, benefit terkait dengan materi dan juga terkait dengan non materi ya teman-teman. Kalau kita ngomongin materi, ngomongin soal duit, jelas keuntungannya sangat menggiurkan sekali. Anda bisa mendapatkan dividen. Singkatnya, dividen ini adalah keuntungan perusahaan yang diberikan atau dibagikan kepada para investornya. Ya, dan ini dinamakan passive income nih oleh para investor gitu. Jadi orang-orang tertarik untuk membeli saham ketika sahamnya tersebut atau perusahaannya punya prospek yang positif ya, labanya profit gitu ya, sampai target atau bakal lebih dari target, tentunya nanti keuntungan akan dibagi ke kita-kita juga. Nah, keuntungan itulah yang namanya dividen, yang bisa dibagikan setahun sekali atau bahkan setahun dua kali gitu teman-teman. Ini bisa menjadi passive income ya. Dan yang kedua capital gain. Kalau capital gain itu singkatnya selisih jual beli aja. Jadi misalnya teman-teman beli saham A itu di harga 5.000 dan ternyata pergerakan harga sahamnya naik gitu ya, seiring dengan prospek perusahaan yang bagus. Lalu teman-teman jual di harga 7.000. Nah, selisih 2.000 itu akan menjadi keuntungan buat teman-teman semua. Jadi kalau ngomongin soal materi, ngomongin soal cuannya, jelas menggiurkan. Gitu ya. Satu hal lagi, kalau ngomongin di luar materi, keuntungan yang saya rasakan ini sekedar sering pengalaman juga, eh, teman-teman bisa mendapatkan relasi ya, ada juga berbagai experience baru gitu ya. Mungkin yang paling simpel adalah Anda bisa ikut RUPS ya. RUPS ketemu akan ketemu banyak orang sama-sama investor gitu ya. Dan di situ kan bisa menjadi tambahan relasi pada akhirnya yang mungkin nantinya bisa akan membantu kehidupan teman-teman di luar dunia investasi gitu ya. Mungkin akan mengarah pekerjaan dan lain sebagainya macam. Experience juga pastinya akan bertambah juga teman-teman. Nextnya, wawasan finansial pasti akan bertambah. Ya, jelas teman-teman akan belajar, pada akhirnya dipaksa belajar. Kalau emang Anda serius dalam berinvestasi, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus belajar apa itu makroekonomi, gitu ya. Bagaimana pengaruhnya ke pasar saham, ya, bagaimana cara menganalisis, membaca laporan keuangan, mau tidak mau Anda akan baca gitu ya, Anda akan belajar. Menjadi satu hal yang benefit, khususnya mungkin bagi Anda-Anda semua yang sebelumnya itu nggak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang berbau ekonomi, gitu ya. Yang dulunya mungkin nggak pernah belajar soal laporan keuangan, pada akhirnya nanti akan dipaksa belajar, dan itu lagi-lagi ya, jadi knowledge gitu ya, yang akan menjadi bekal sumber hidup kita, gitu ya, teman-teman ya. Saya rasa itu sih yang menjadi keuntungan dari selain ngomongin soal materi. Nah, ngomongin risiko juga nggak kalah penting ya. Ini harus dibahas teman-teman. Jadi jangan bahas yang manis-manisnya aja. Ngomongin soal saham, risiko yang bisa kita cermati adalah pertama fluktuasi ya. Harga saham naik turun, pastinya akan mengikuti perkembangan terkini, teman-teman. Ya, naik turunnya inilah yang perlu kita ketahui nanti alasan-alasan di balik naik turunnya harga itu untuk kita nantinya tidak panik dalam mengambil keputusan, teman-teman, gitu ya. Nextnya juga dari ini masih nyambung soal fluktuasi gitu ya. Fluktuasi itu bisa menyebabkan capital loss juga ya teman-teman ya. Capital loss itu kebalikan dari capital gain ya teman-teman. Jadi selisih kerugian. So misalnya tadi teman-teman beli saham harganya itu di 5.000, namun ternyata sahamnya nggak bagus ya. Dari segi makroekonomi perusahaan juga ternyata lagi nggak mendukung. Lalu terkoreksi sampai di harga 3.000-an. Nah, ketika Anda jual itu kan jadi selisih kerugian teman-teman ya. Nextnya suspensi, jadi nggak diberhentikan perdagangannya, kita nggak bisa transaksi ya. Ini ada regulasinya dari Bursa Efek Indonesia. Yang paling fatal, yang paling worst lah ya, the worst ya itu adalah pelit atau bangkrut lagi-lagi kan bisnis itu adalah entitas hidup teman-teman ya. Jadi kalau bisnisnya itu ternyata tidak berkepanjangan gitu ya, tren penjualan atau pendapatan cenderung terus menurun atau mengalami kerugian yang nggak ada henti-hentinya, pada akhirnya bisa berujung ke kebangkrutan gitu ya. Nah, agar terhindar dari itu, makanya perlu yang namanya analisis lagi-lagi teman-teman ya. Nah, ini beberapa poin-poin untuk minimalisir risiko investasi. Mungkin singkat dan basic, tapi kalau diikutin, ini bisa sangat membantu kita setidaknya untuk mencegah kerugian yang sangat-sangat dalam gitu ya, nantinya dalam berinvestasi. Pertama, pakai uang dingin. Tadi kaitannya dengan cash flow. Jadi ketika Anda sudah punya cash flow yang sehat, Anda alokasikan ya sebagian dana. Nah, itu disebut uang dingin. Jadi nggak campur aduk sama kebutuhan atau cash flow harian kita.
Ya, kemudian berikutnya lagi-lagi analisis belajar, jangan malas belajar ya, agar teman-teman tidak ketinggalan ya, karena pasar saham itu dinamis. Yang ketiga itu jangan terlalu overhype atau FOMO ya, fear of missing out ya teman-teman ya. Ikut-ikutan mungkin bahasa sederhananya ya. Sahamnya lagi rame nih, akhirnya ikut ya, ikut beli ya, tapi nggak tahu sebenarnya itu sahamnya seperti apa, bagaimana karakternya, bagaimana model bisnisnya ya itu jangan. Ya, jadi ini nyambung sama poin dua. Anda harus bisa mandiri ya. Jadi teman-teman punya satu hal, mungkin bahasa menjadi tesis yang akan membuat Anda lebih confidence ya atau percaya diri dengan hasil analisa sendiri dibanding dengan hanya ikut-ikutan orang, karena itu bahaya banget. Yang keempat adalah diversifikasi portfolio. Nanti saya jelasin ya apa itu diversifikasi portfolio. Oke, nah ini sekilas aja. Nanti mungkin ini penjelasan lebih detailnya ada di kelas pasti sendiri ya teman-teman, karena nggak mungkin saya akan bahas satu persatu dengan detail juga di sesi yang bersamaan saat ini gitu ya. Jadi berbagai macam cara untuk kita untuk coba menganalisis suatu saham itu bisa jadi dua approach, dari dua approach ya. Anda bisa pilih sebagai seorang analis fundamental ataupun teknikal. Intinya adalah kalau fundamental akan menjawab pertanyaan gimana sih kinerja perusahaan, nanti akan membutuhkan banyak-banyak data, laporan keuangan, data makroekonomi, kita menghitungkan valuasi ya untuk melihat perusahaannya sehat atau enggak, it's good or bad gitu loh. Nah, ketika kita ngomongin teknikal, si teknikal akan membantu kita menjawab pertanyaan timingnya kapan sih nih untuk jual dan belinya gitu ya. Trennya lagi seperti apa, harganya, nah itu kurang lebihnya. Keduanya sama-sama bagus, tidak perlu dibandingkan. Juga bisa mungkin digunakan secara bersama. Jadi misalnya Anda punya perusahaan yang secara kinerja udah oke, lalu teman-teman timingnya menggunakan teknikal juga nggak masalah gitu loh. Yang jelas ini harus dipelajari untuk menjadi pondasi yang kuat ya dalam mengambil keputusan investasi. Oke, segmen terakhir kita ngomongin soal tips and trick ya, tips and trick aja dari saya. Pertama, ketika kita ngomongin investasi, kita ngomongin saham, teman-teman wajib banget harus mengenal ya perusahaan tersebut ya. Simply sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan atau ya kita yang produk gitulah ya, produk barang-barang yang di sekitar kita, ternyata perusahaan itu ternyata di Bursa Efek Indonesia, yang dalam artian kita bisa beli sahamnya. Jadi nggak cuma pakai produknya, kita juga bisa beli sahamnya. Ini cara paling mudah gitu ya. Barang-barang yang mungkin Anda sering pakai, Anda udah kenal banget barangnya, coba pelajari laporan keuangannya nextnya gitu loh. Gitu ya. Jadi harus dipahami betul-betul, jangan kayak beli kucing dalam karung gitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar tahu perusahaan ini modelnya seperti apa gitu ya. Nextnya, ketika Anda sudah dapat perusahaannya, make sure perusahaannya profitable atau enggak ya. Atau dalam singkatnya, ya kita nyari perusahaannya untung gitu. Kan masa perusahaannya nggak untung gitu loh. Kalau perusahaannya nggak untung, bagaimana dia bisa membagikan keuntungan, bisa bagi sharing cuan ke para investor gitu mas. Ya, kita kan juga nggak mau ya invest ke perusahaan terus merugi gitu ya teman-teman. Nah, ada banyak cara-caranya memang untuk melihat suatu perusahaan itu profit atau enggak. Secara sederhana yang paling bisa teman-teman bisa lakukan di awal sebagai pemula adalah melihat rasio keuangan seperti ROI dan juga ROA ya teman-teman, di mana singkatnya progresnya kalau kita lihat angkanya semakin besar, hopefully semakin bagus biasanya. Nah, selain ngomongin dari profitable, kita juga ngomongin soal utang atau debt-nya gitu ya. Perusahaan dengan utang yang terlalu tinggi dan besar itu biasanya nggak begitu bagus teman-teman. Ini juga nanti bisa kelihatan dari proses bisnis mereka juga gitu ya. Yang khawatir ketika utangnya semakin besar, beban bunganya semakin besar juga, itu akan memperhambat jalannya bisnis mereka, akan memperkecil juga mungkin margin laba yang mereka dapatkan gitu ya. Tapi ini nggak berlaku dengan emiten-emiten banking ya, karena pasti ya secara banking kan model bisnisnya dari utang juga ya teman-teman ya. Nah, rasio yang bisa cermati adalah debt to equity dan juga debt to asset ratio, yang dimana secara angkanya kalau semakin kecil trennya itu semakin bagus. Intinya concern adalah kita mencari utang yang rendah. Utang tuh boleh, cuman yang nanti yang kita lakukan sebagai investor adalah melihat batas wajar perusahaan ini berutang itu dia di berapa gitu loh. Ya kalau terlalu besar, terlalu over ya itu nggak bagus juga, nggak sehat juga gitu ya teman-teman. Oke, lalu pilih saham murah tapi nggak murahan, maksudnya apa? Singkatnya kayak kita beli barang top branded, mungkin barang-barang yang sangat-sangat terkenal, udah sangat-sangat
udah kelihatan lah kualitasnya, teman-teman udah tahu nih barangnya bagus gitu ya, dan biasanya harganya mahal tapi ternyata dalam satu momen harganya lagi diskon gitu ya, kan siapa yang nggak mau barang bagus awet top branded tapi harganya diskon, it's a good value kayak gitu kan ya kurang lebihnya. Di saham juga seperti itu ya, ada kok mungkin saham-saham yang secara fundamental kokoh bagus ya, tapi harga di pasar kan fluktuatif ya, ternyata lagi di pasar harga lagi murah, lagi di harga yang murah, berarti kan kita dapat barang diskon tuh. Nah, teman-teman bisa pilih saham tersebut ya. Ini udah ngomongin ke arah valuasi ya, untuk bisa menentukan nanti saham yang cenderung value-nya masih oke atau enggak. Kalau rasio gampangnya sih Anda bisa lihat dari PE ratio ataupun BBV ratio gitu ya teman-teman. Terakhir, diversifikasi portfolio. Ya, ini relate dengan satu istilah, don't put your egg in one basket, teman-teman. Jadi, di diversifikasi ini, kita dituntut untuk tidak fokus ke satu saham aja. Jadi, misalnya teman-teman invest di saham, jangan fokus di satu saham ya. Misalnya Anda punya saham, saham banking doang gitu loh. Jadi, portnya. Ketika mungkin secara makro ya secara keseluruhan mungkin tidak mendukung saham banking untuk perform, berarti kan otomatis portofolio teman-teman akan jelek gitu karena tren sahamnya lagi menurun. Ya, tapi ketika Anda diversifikasi, Anda coba masukkan juga beberapa saham-saham dari sektor lain, itu akan lebih membuat balancing buat porto teman-teman semua gitu ya. Atau eh, kita ngomongin selain saham gitu deh misalnya ya. Anda selain invest saham, Anda invest juga ke emas, Anda invest juga mungkin ke reksadana, pasar uang gitu ya, ke obligasi gitu ya. Itu juga nggak apa-apa, bagus ya. Itu adalah satu langkah untuk kita meminimalisir risiko dan pada akhirnya juga akan lebih mengoptimalkan portofolio investasi kita secara keseluruhannya karena nggak bergantung ke satu emiten ya, teman-teman. Ini satu hal yang perlu diperhatikan ya karena mungkin masih banyak orang-orang yang masih belum menerapkan diversifikasi portofolio. Oke, itu aja singkat dari saya. Tadi sedikit pengenalan soal invest, juga ke saham itu apa, lalu tambahan soal tips and trick ya, agar teman-teman ada gambaran arahnya ketika menjadi seorang investor, hal yang mesti dilakukan ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua. Nih, Mas Wisnu juga udah datang sama kita. Mas Wisnu akan sharing kira-kira nanti mungkin lebih ke praktik ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi dari CGS International Sekuritas Indonesia gitu ya. Jadi mungkin saya langsung serahkan aja panggungnya ke Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Oke, thank you Mas Andri. Penjelasannya sangat komplit sekali sesuai dengan materi kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa dapat ya poin-poinnya dari Mas Andri. Apa namanya? Gimana cara kita memulai suatu investasi, terutama di produk saham ya seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin tadi sudah dijelaskan mekanismenya dan lain sebagainya, pengenalan lebih pengenalan dari sisi produknya, dan mungkin kita lanjut nih. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan gambarannya, kita langsung lanjut cara eksekusinya. Nah, sebelum itu mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Mas Andri, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil biar kita saling kenal ya tentunya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketemu di jalan lain sebagainya gitu ya atau di fasilitas umum, kita bisa saling negor nih karena kita pernah mungkin satu ruangan Zoom gitu ya, untuk mengedukasi dan memberikan informasi. Jadi perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim CGS International Sekuritas Indonesia. Di sini lebih spesifik cara menggunakan platform kita. Jadi ini kita gambarinya sesimpel-simpel aja, eh yang nggak begitu rumit. Karena kebutuhannya mungkin kalau misalnya kita bertransaksi hanya buy dan sell aja ya. Nah, sebelum itu mungkin saya izin share screen terlebih dahulu untuk materinya pada siang hari ini. Oke, mungkin saya memperkenalkan apa namanya program-program kita terlebih dahulu ya. Sebentar.
Tapi kalau misalnya kita sambil berjalan, misalnya ada pertanyaan, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom chat. eh Kita bisa sambil sharing tentunya, jadi nggak perlu khawatir bahwasannya Bapak Ibu yang mungkin yang belum pernah bertransaksi atau investasi, monggo kita bisa saling sharing. Dan tentunya di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk website kita. Nah, di sini kalau misalnya pengen mengikuti program-program kita atau misalnya promo-promo kita, itu kita ada menunya sendiri untuk event ya. Jadi seperti kelas pasti hari ini kita ada informasinya, dan kita biasanya mengadakan 2 kali ya untuk kelas pas ini. Yang pertama itu di hari Senin, tapi ini bersifat umum yang bisa diakses melalui Facebook ataupun webinar Zoom. Nah, yang kedua itu biasanya kita khusus nasabah ya, biasanya di hari Jumat. Nah, kebetulan mengingat kita hari Jumat besok dan Senin kita tidak ada kelas pasti gitu ya, karena ada libur Lebaran dan cuti bersama. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa pantau terus program-program kita, dan tentunya kita di sini juga ada program yang menarik ya, seperti di tanggal 4 nanti 2 hari lagi kita ada program beli saham syariah kelas offline. Nah, ini tentunya masih terbuka buat Bapak Ibu yang ingin hadir, bisa mendatangin di Gedung Bursa Efek Indonesia. Bentar kita buka dulu buat lebih detail ya. Boleh dicatat tanggalnya, berarti sekitar tanggal 4 ya. 4 Juni 2025 kita adakan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Lokasinya ada di ruang seminar 1 di Tower 2 lantai 1 Gedung Bursa Efek Indonesia. Dan di sini pembicaranya juga kita mengajak dari Mas Wildan dari Syariah Business Development Bursa Efek Indonesia, dan kita juga ada Pak Sutrisna dari Manajer Syariah Service, mungkin lebih menjelaskan terkait produk-produk syariah terutama di equity-nya, lalu cara menggunakan platformnya. Yang ketiga di sini ada Mas Andrian yang akan mengupdate research atau menganalisis bagaimana produk-produk syariah yang mungkin potensial yang Bapak Ibu bisa beli saat itu juga, atau analisis bagaimana cara menganalisis saham-saham syariah seperti itu. Nah, di sini juga kita ada program menarik tentunya, bisa mendapatkan top up RDN dengan total 500.000. Lalu ada e-sertifikat, dan juga di sini juga kita menyediakan free lunch dan snack yang Bapak Ibu bisa dapatkan di acara tersebut seperti itu. Nah, mumpung pembukaannya masih terbuka luas untuk Bapak Ibu, silakan daftar sekarang dan nanti akan mendapatkan informasi terkait edukasi ini eh, dari tim terkait ya. Nanti akan diupdate, jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan informasi atau kelas edukasi untuk beli saham syariah kelas offline seperti itu. Nah, untuk ini tentunya kita akan update terus kelas edukasi kita di sini di website kita. Jadi pantau terus atau di website sorry, atau di sosial media kita seperti Instagram di CGSI_ID. Nah, Bapak Ibu bisa cek juga di situ terkait kita juga ada live IG bersama tim research kita, update setiap jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu bisa join di Instagram, bisa berdiskusi langsung dengan tim research kita. Sebagai contoh ada Mas Andri, Mas Nino, dan Mbak Sharon. Lalu kita juga ada update terkait kelas-kelas edukasi yang secara online ataupun offline di sosial media seperti itu. Dan itu saja Bapak Ibu informasi sedikit terkait CGS Internasional beserta kelas edukasinya. Mungkin kita lanjut cara menggunakan dari iTrade kita. Oke, kita tinggal langsung login aja di sini. Oke, oke. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita misalnya sudah membuka rekening, jadi informasinya adalah rekening kita bisa dilakukan secara online registrasinya. Jadi hanya menyiapkan handphone dan dokumen seperti KTP, dan Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening dimanapun dan kapanpun secara mudah, secara online. Lalu prosesnya kita kurang lebih 1 kali 24 jam jika tidak ada kendala.
Bapak Ibu akunnya akan langsung aktif dan bisa langsung transaksi seperti itu. Oke, kalau misalnya akunnya sudah aktif, nanti Bapak Ibu akan diberikan user ID beserta password yang eh, default dari sistem ya. Jadi ada password dan PIN. Nah, ketika Bapak Ibu login pertama kali, pastinya akan menggunakan password tersebut. Nah, nantinya ketika sudah login, Bapak Ibu bisa merubah password maupun PIN-nya yang nanti akan kami tunjukkan. Oke, kita login dulu. Oke. Oke, kita mulai aja di sini. Jadi ini adalah tampilan website kita, iTrade kita. Jadi mungkin saya akan menjelaskan detailnya yang mungkin Bapak Ibu yang harus tahu ya untuk memulai suatu investasi. Oke, yang pertama yang kita akan kasih tahu adalah untuk pembukaan rekening itu tidak dikenakan biaya atau minimum deposit ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening tanpa minimum deposit. Ketika akunnya aktif, silakan Bapak Ibu juga bisa mengeksplor cara menggunakan aplikasi kita. Nah, kalau misalnya sudah oke, lalu ingin transaksi bisa melakukan deposit ke rekening dana nasabah atau yang biasa kita sebut adalah RDN. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan deposit menggunakan rekening transfer melalui mobile banking ataupun melalui ATM. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah deposit untuk transaksi itu akan dikenakan fee Bapak Ibu. Jadi fee transaksinya itu untuk fee beli itu di 0,1815%, fee jualnya di 0,2815%. Seperti itu. Nah, yang kedua untuk RDN kita tidak ada dana mengendap. Ketika Bapak Ibu memiliki dana RDN sebesar 10 juta, dana tersebut bisa dicairkan secara keseluruhan seperti itu. Nah, di sini ini adalah tampilan iTrade kita yang Bapak Ibu tentunya bisa melakukan transaksi dan monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom chat seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Pertama di sini ada informasi terkait IHSG kita. Lalu ini adalah volume transaksi IHSG kita, value transaksinya, lalu ada frekuensi, lalu ada foreign buy ataupun sell. Nah, ini adalah terjadi IHSG hari ini. Kalau volume itu transaksi yang terjadi ya, berapa kalinya, ada frekuensi, lalu ini adalah value transaksi atau kira-kira nominal uang yang ditransaksikan ISG hari ini. Oke, selanjutnya di sini ada 4 order book. Nah, di sini sebenarnya kita bisa merubah saham-saham yang ingin kita transaksikan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan detail terkait harganya ya. Nah, sebagai contoh di sini ada MDKA, ini adalah harga MDKA saat ini. Oke, lalu di sini ada harga open, harga dibukanya hari ini, harga tertinggi, harga terendah hari ini, dan preview close itu adalah harga penutupan di hari Rabu kemarin. Seperti itu. Nah, lalu di sini ya, kita lihat di sini ada lotnya, ada bid dan offer, ada lotnya. Di sini ada harga, oke. Kita bisa menginput di kedua harga bid ataupun harga offer. Salah satunya mungkin ya. Salah satunya kita bisa menginput di harga tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu ingin membeli di harga bid, at least itu harga yang cenderung lebih murah, kita ada potensi untuk mengantri harga tersebut gitu ya. Berbeda dengan ceritanya kalau kita membeli di harga offer yang harganya cenderung lebih mahal dibandingkan harga MDKA di market, maka kita potensi langsung match transaksinya. Lalu di sini ada lot ya. Nah, lot ini adalah antrian saham yang ingin membeli saham tersebut. Kalau over ini ada antrian jual. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lot, berapa sih minimal lot untuk melakukan pembelian saham? Nah, untuk minimumnya adalah di satu lot. Kalau kita breakdown lagi, satu lot itu berapa? Yaitu adalah 100 lembar saham. Seperti itu. Nah, caranya kalau kita mau order, kita klik buy atau sell di sini. Nah, di sini kita ingin membeli saham NDKA dengan cenderung harga yang lebih murah. Misalnya di harga 1985, lalu satu lot gitu ya. Nah, di sini kita ada order tipenya, ada market atau limit. Nah, kalau market dia langsung merujuk atau memforward harganya di harga marketnya si MDKA, berarti di harga 2030.
2030 seperti itu. Nah, kalau limit itu kita masih bisa ngubahnya. Sebagai contoh kita pengen input harganya di 1985 seperti itu. Nah, kita pakai limit aja tadi di harga 1985. Lalu di sini ada good deal-nya. Nah, mungkin saya akan jelaskan dua ini dulu ya. Nah, kalau D ini, jadi kan kita ada dua sesi ya untuk melakukan transaksi atau marketnya ya. Ada sesi pertama dan ada sesi kedua. Sesi pertama itu dari jam 9 sampai jam 12, lalu dilanjut dibuka kembali jam setengah 2 sampai jam 4. Nah, kalau misalnya kita milihnya session, misalnya kita inputnya transaksinya di sesi pertama, lalu transaksi kita masih open, maka transaksi kita akan expired di sesi kedua. Tapi kalau misalnya kita pilih D, maka transaksi kita akan dijaga sampai penutupan market. Oke, kita masukkan di sini untuk ordernya. Nah, untuk melihat hasil transaksi kita ada di order list ini. Nah, kebetulan statusnya reject ya, karena dari dana kita kurang mencukupi seperti itu. Jadi di sini ada reject reason-nya bahwasannya kita sudah menggunakan limit tapi tidak mencukupi. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Lalu sisanya di sini order book sama saja ya. Jadi perlakuannya Bapak Ibu bisa hanya mengganti saham-saham yang diinginkan. Sebelahnya di sini ada running trade. Nah, ini adalah kejadian transaksi saham yang terjadi pada menit tersebut dan jam tersebut. Dan kita bisa melihat di sini ada kode sahamnya, price-nya, ada lot-nya, lalu ada action-nya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada all stock. Nah, all stock ini mungkin lebih detail untuk masalah sahamnya. Jadi di sini menampilkan semua saham beserta warrantnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memfilter berdasarkan apakah ingin menampilkan sahamnya aja atau warrantnya aja, tinggal klik equity ataupun warrant. Nah, seperti itu. Dan di sini yang mungkin yang saya akan highlight di sini adalah ada live trade-nya. Jadi ini adalah kejadian transaksinya, maka dia akan bergerak secara update ya atau real time. Kita lihat di sini. Lalu kita juga bisa lihat cash map. Nah, cash map ini untuk melihat net buy ataupun net sell seperti itu. Nextnya di sini ada global market summary. Kita lihat di sini. Lalu kita juga mengupdate dari harga-harga currency dan commodities. Jadi Bapak Ibu nggak perlu cek jauh-jauh di iTrade kita bisa mengecek hal tersebut seperti itu. Nah, lalu lanjut di sini ada heat map. Nah, kalau heat map ini kita bisa memfilter berdasarkan sektornya. Kita bisa melihat mana yang lebih cenderung lebih besar dari sisi market cap, volume, ataupun frekuensi. Ya, pastinya saham itu terbentuk dari beberapa sektor. Misalnya BBRI, BBCA itu di sektor perbankan, lalu Antam dan lain sebagainya itu di basic materials atau energi itu seperti Adro, Bumi, gitu ya, PTRO itu masuk di sektor tersebut. Oke, kita pindah di sini. Nah, ini kita bisa melakukan transaksi sama yang kita lakukan tadi di order book. Ini namanya new order gitu ya. Lalu kita juga punya menu watchlist. Jadi sama-sama yang ingin dipantau itu bisa cek di sini. Nah, kalau misalnya kita udah input transaksi, kita ada menu order list. Oh. Jadi transaksi apapun dengan statusnya seperti reject, open, match, atau partial match itu berarti ada sebagian lot yang sudah match, ada sebagian yang belum. Sebagai contoh kita misalnya transaksi 100 lot saham gitu ya. Nah yang sudah match itu sekitar 40 gitu ya. Nah itu nanti bentuknya atau statusnya adalah partial match. Nah ketika kita sudah match, kita bisa melihat saham-saham yang kita miliki, tentunya ada di portofolio seperti itu. Nah, di sini portofolio menampilkan beberapa informasi seperti net balance, ada market price, lalu ada average price gitu ya. Jadi harga average dari saham tersebut, modal kita gitu ya, beserta market price saat ini harga saham tersebut di harga berapa. Lalu ada kerugian dari dalam bentuk value ataupun persentase, tapi ini perlu dicatat bahwasanya ini unrealized atau kita belum eksekusi jual aset kita. Maupun rugi ataupun untung, ini bersifatnya masih unrealized. Oke, lalu selanjutnya di sini ada account summary. Nah, account summary ini menampilkan
dana kita yang ada di RDN. Sebagai contoh di sini ada buying power. Nah, ini adalah limit yang bisa kita gunakan dalam transaksi. Lalu ada market value. Nah, market value itu jadi kalau kita punya aset dalam bentuk saham, dia akan bergerak secara real time ya, atau akan menambah atau mengurangi sesuai dengan keuntungan atau kerugian kita. Nah, kalau total aset ini adalah akumulasi penjumlahan dari market value ditambah dengan current balance, maka total aset kita secara keseluruhan dari cash RDN maupun dari saham sekitar total aset yang ditampilkan. Lalu ada current balance dan available balance ini. Nah, bedanya adalah kalau kita transaksi match gitu ya, yang diupdate duluan secara real time adalah yang current balance. Sedangkan kalau available balance itu harus menunggu T+2 terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi, eh, untuk penyelesaian transaksi kita itu adalah di T+2, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita transaksinya match, lalu T+2, dia akan hilang, atau sorry, dia akan menambah atau mengurangi di available balance-nya. Nah, kalau kredit limit ini, di menu ini ada 300 juta, itu bukan cash yang bisa digunakan, namun itu adalah batas limit yang bisa kita gunakan, yaitu di buying power tadi. Lalu selanjutnya di sini ada open buy dan open sell. Jadi kalau transaksi kita masih open, maka akan muncul value-nya berdasarkan tipe transaksi kita. Lalu di sini ada block amount and outstanding buy orders. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan penarikan dana dari RDN ke rekening tabungan atau ada transaksi yang masih open, maka dia akan muncul value-nya. Lalu di sini ada sell dan buy. Jadi kalau transaksi kita yang sudah match nanti akan muncul di sini. Oke, lalu selanjutnya kita ke order info. Kalau Bapak Ibu ingin melihat transaksi yang sudah lampau sekitar 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, itu bisa cek di order info. Nah, kita bisa search berdasarkan keseluruhan saham atau spesifik saham yang kita ingin cari. Itu bisa di order search ini. Oke, kita bergeser lagi di stock info. Nah, di stock info ini kita bisa melihat saham yang ingin kita analisis. Sebagai contoh, di sini ada saham BBCA, kita bisa melihat chartnya, lalu running trade-nya ini berbeda ya. Kalau running trade tadi kan keseluruhan saham yang ditampilkan, nah ini hanya saham BBCA saja. Seperti itu. Nah, kita bisa merubah sahamnya. Misalnya sebagai contoh, kita pengen rubah Antam, tinggal di input aja di sini, nanti akan ditampilkan Antamnya. Seperti itu. Lalu ada company profile dan laporan keuangan, bisa cek di sini. Lalu di sini ada top stock, kita bisa melihat dari top gainers ataupun top loser. Jadi kenaikan saham yang cukup signifikan atau penurunan saham yang cukup signifikan atau activity dari loss frekuensi maupun value. Nah, jadi kita bisa lihat mana yang cenderung lebih besar dari sisi lot, frekuensi ataupun value. Oke, lalu di sini ada trade based stock. Nah, trade based stock ini kita bisa melihat per harga saham dari saham tersebut, gitu ya. Kira-kira mana yang lebih besar dari sisi frekuensi, volume, dan value. Jadi bisa cek di sini berdasarkan harganya mana yang lebih besar atau cenderung yang lebih gede gitu ya dari setiap harganya. Oke, kita bergeser di sini ada client info menampilkan portofolio akan summary dan user profile. Di sini menampilkan dari data Bapak Ibu. Lalu untuk melakukan penarikan dana di sini dari RDN ke rekening tabungan ada namanya menu withdraw. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana secara real time atau dananya masuk di hari yang sama, Bapak Ibu bisa melakukan inputnya sebelum jam 12 siang. Karena kalau misalnya setelah jam 12 siang akan diproses di hari bursa selanjutnya. Seperti itu. Jadi perlu dicatat bahwasanya dana itu bisa diupdate secara real time atau ditransfer secara real time sebelum jam 12 siang. Lalu di sini ada news ya, jadi kita update berita-berita terkini. Dan untuk chart di sini juga kita sudah siapkan menu chartnya. Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa indikator yang tentunya bisa digunakan. Lalu selanjutnya di sini kita bisa merubah passwordnya yang tadi. Mungkin kalau misalnya baru buka rekening, ingin gampang diingat passwordnya, kita bisa merubah passwordnya atau pinnya aja atau keduanya. Dan pastikan sesuai dengan ukuran atau misalnya syarat dari perubahan password ataupun PIN di bawah ini. Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa mengubah temanya menjadi gelap ataupun terang, tergantung dari kenyamanan. Bapak Ibu pilih yang mana. Dan kurang lebih seperti itu untuk Bapak Ibu jika ingin melakukan transaksi menggunakan eh,
website. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu perihal website kita atau aplikasi kita? Baik, sudah cukup. Kalau begitu, kita tutup kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan pantau terus sosial media kita ataupun website kita terkait edukasi ataupun promo. Dan Bapak Ibu tentunya bisa mengikuti kelas pasti kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam berinvestasi. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat siang dan terima kasih.